Jalan KSTU nomor 10 Palembang, suara pendidikan Sumsel, milik kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat pendidikan dimanapun berada. Jumpa kembali bersama saya, Naila Ardelia, dalam Bincang Pendidikan. Dan saat ini kita telah kehadiran bintang tamu yang telah hadir bersama kita, teman-teman dari UKMK Mirror UIN Harifata Palembang. Halo, selamat pagi. Halo. Boleh mungkin perkenalan dulu sama sahabat pendidikan yang lagi nonton? Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Syauki dari UKMK Mirror. Kalau aku Yuda Saputra dari UKMK Mirror. Ya. Oke, jadi ada Farhan dan Yuda ya? Iya. Kalau boleh tahu Farhan dan Yuda ini sebagai siapa nih di UKMK Mirror ini? Kalau aku sebagai Ketua Umum periode 2024. Oke. Kalau aku di UKMK Mirror ini sebagai Ketua Departemen Talent. Ya. Oke, sebagai Ketua Departemen Talent dan Ketua Umum ya. Senang banget udah hadir di sini, kita bakal ngobrol-ngobrol tentang event penjiwaan. Tapi sebelum itu kita bahas dulu mungkin UKMK Mirror ini apa sih sebenarnya? UKMK Mirror itu jadi UKMK Mirror itu Miracle of Photography and Videography. Nah, kami itu bergerak di bidang fotografi, videografi. Dan kami juga memiliki empat departemen. Yang pertama itu talent, terus yang kedua konten, humas dan media, dan yang terakhir itu desain dan dokumentasi. Oke, jadi salah satu ketua departemennya udah ada Yuda di sini. Talent. Kalau sehari-harinya ngapain sih UKMK Mirror ini? Kalau kami sehari-hari mungkin konten, terus kami juga latihan public speaking, latihan acting, terus kami latihan desain Mbak di situ. Oke, jadi sehari-harinya memang aktif ya, konten dan juga tadi ada desain juga. Pokoknya media dan seni lah ya. Iya, benar. benar. Kita juga bikin video pendek, film pendek, atau foto gitu. Oke, jadi dari hasil itu kalian ikutin lomba atau untuk ditayangkan gitu? Kalau untuk lomba ikut, terus kami tayangkan di sosmed kami juga mulai dari Instagram, TikTok. Iya, Oke. Seru ya. Dan juga ini kan kita lagi ada event ya kalian, penjiwaan volume 2. Kenapa sih penjiwaan namanya? Iya. Jadi penjiwaan itu artinya melihat pandangan atau persepsi. Jadi diharapkan orang-orang yang datang di acara kami itu bisa melihat tentunya, kemudian juga bisa menafsirkan dari apa yang kami sediakan. Yang mana ini bentuknya itu adalah visualisasi pameran gitu kan. Oke. Tapi keren loh, biasanya kan event itu bahasa Inggris nih. Ini penjiwaan bahasa Palembang ya. Kita salah satunya juga karena bahasa daerah sih. Iya, Lebih benar. bagus juga. Mungkin lebih mudah diingat ya. Iya, Jadi benar. kalau misalnya kita jalan-jalan kita sering kayak mau cari penjiwaan gitu. Iya, benar. Ternyata penjiwaan ada eventnya gitu. Nah, event penjiwaan ini nih event apa sebenarnya? Event penjiwaan ini adalah event yang memang kami mengangkat untuk pameran fotografi, terus pameran seni rupa, pameran seni lukis juga ya. Iya, jadi 3 kategori itu yang kami angkat untuk kami jadikan pameran gitu. Oke. Untuk temanya nih, pasti kan ada tema khusus untuk event ini. Ya, jadi di volume 2 ini kami mengangkat tema sustainable lifestyle, yang mana artinya itu gaya hidup berkelanjutan, Kak. Jadi gimana cara kita untuk mengatur sumber daya kita, mengatur energi, kemudian juga mengolah limbah atau plastik, itu mengurangi persediaan, itu juga memakai misalnya tuh. Jadi kita juga salah satu dari bentuk kegiatan ini nih untuk pameran, dan juga agar kita bisa memberitahu kepada halayak luas untuk agar lebih aware lagi terhadap keberlangsungan hidup kita gitu. Oke, jadi lebih peduli lagi lah sama lingkungan sekitar ya. Terus di event ini tuh selain pameran tuh ada kegiatan apa lagi nih? Kalau di event ini ada ini Mbak, ada pameran lukis, terus melukis bareng, ada juga bazar, ada charity, dan juga penanaman bibit ya. Iya, Penanaman bibit. Sesuai dengan tema. Sesuai sama tema. Tuh kalau boleh tahu bibit apa tuh nanti yang mau ditanam? Ya, jadi kami akan menanam bibit pohon yang khusus dari tanaman endemik Sumatera Selatan kayak ketapang gitu. Itu jadi salah satu itu. Seru ya, ternyata selain pameran ada juga kegiatan lain. Kalau yang melukis barang itu gimana tuh? Yaitu dari kegiatan kami, selain daripada orang bisa melihat pameran dari yang kami sediakan, kami juga membuka kelas melukis bareng gitu. Nah
itu juga ada harga tiket masuknya Kak. Itu senilai Rp30.000 aja. Karena kalau pameran itu Rp15.000. Jadi melukis bareng itu kita melukis sama-sama, bebas mau melukis apapun. Dan juga di sana dengan harga Rp30.000 udah mendapatkan kanvas, palet, kuas, cat, dan juga nanti ada tas yang bisa dibawa pulang untuk menyimpan semua barang tersebut. Oke, jadi 30.000 untuk kelas melukis bareng itu. Itu ada ditentuin nggak? Mungkin ada kriteria tersendiri gaya lukisannya, atau mungkin dari cat lukisnya mungkin harus ada ketentuan sendiri? Kalau kelas melukis sendiri itu kami menyediakan karena biar lebih gampang aja, mereka nggak usah bawa apapun, tinggal datang. Karena mereka udah bayar, jadi dia tinggal datang terus menggambar gitu. Berarti pokoknya 30.000 itu tinggal ikut aja lah, terima beres ya, udah include di situ semua ya. Betul sekali. Seru ya, karena emang kayak jarang event yang ngelukis bareng kayak gini. Dan sekarang juga lagi rame kan ngelukis-ngelukis, pas banget ada di penjiwaan ini. Terus untuk waktu pelaksanaannya dan tempat pelaksanaannya itu di mana tuh? Kalau waktu pelaksanaan itu sekitar tanggal 20 November sampai tanggal 22. Iya, itu terhitung 3 hari. Karena tempatnya di Gedung Perpustakaan Kampus Jakabaring Undipura Palembang. Oke, jadi kalau misal boleh dirinci dari tanggal 20 sampai 22 itu perharinya itu ada kegiatan apa aja? Iya, jadi di hari pertama itu tanggal 20 itu kelas melukis yang kami sebutkan tadi. Kemudian di hari kedua itu pembukaan sekaligus juga pamerannya, dan di hari ketiga juga itu pameran juga. Jadi di hari pertama kita melukis, di hari kedua pameran sekaligus pembukaan, di hari ketiga pameran saja. Oke, jadi pamerannya itu di tanggal 21 sama 22, 20-nya kelas melukis dulu. Nah, kalau dari kelas melukis itu kan mereka menghasilkan lukisan nih, ada yang dipamerin nggak? Iya, jadi bagi mereka yang ingin memamerkan juga bisa, kalaupun ingin mereka memamerkan, ataupun juga mereka ingin membawa pulang juga kami perbolehkan. Oh, jadi bebas ya, kalau mau dipamerin boleh, mau dibawa pulang juga boleh. Ya, boleh Pak. Terus untuk batasan untuk alur pendaftarannya nih, dari kapan sampai kapan? Oke, jadi mungkin untuk pembelian tiketnya ya Kak ya, itu terhitung dari kami menyebarkan pamflet, dari hari ini juga bisa sampai ke di acara, hari H acara itu bisa teman-teman di luar sana bisa beli di on the spot langsung. Oh, on the spot ya. Kalau misalkan kayak online gitu bisa nggak? Bisa, itu teman-teman bisa kontak dari Instagram @ukmkmirror atau @penjiwaan_art, itu bisa. Oke. Ini kan kalau yang mau ikut pameran, mau nonton, kalau misalkan mau mengirimkan karya gimana? Kalau ingin mengirimkan karya juga bisa, tapi kita kan ngasih deadline Mbak di situ. Jadi kalau sebelum deadline mereka mau mengumpulkan karya, boleh. Asalkan sesuai dengan tema kami. Ya, jadi kita juga Kak membuka untuk teman-teman umum di sana tanpa batasan umur bisa. Jadi itu dari anak SMA, bahkan juga dari orang yang udah lulus dari kuliah juga bisa, yang bekerja juga bisa untuk memamerkan karyanya. Itu baik fotografi, kemudian juga seni lukis dan rupa itu bisa. Asalkan dengan tema yang sesuai itu sepertinya akan kami terima. Berarti temanya yang penting sesuai, pokoknya diterima semua. Nah, untuk itu kan ada fotografi, ada video sama seni rupa juga kan. Itu ada syarat-syaratnya nggak untuk diterima? Itu kan pasti melalui proses seleksi dulu kan? Kalau fotografi mungkin dari tema, terus juga mungkin penilaian anggota juga Mbak, mulai dari konsep-konsep foto yang akan dikirimkan mungkin. Mungkin juga cerita yang ada di dalam sebuah foto tersebut. Oh, nanti ditambahin ceritanya juga tuh? Gini, foto kan menyimpan sebuah cerita. Itu mungkin bisa kelihatan, itu juga jadi salah satu penilaian dari kami. Itu kalau foto. Kalau lukisan sama seni rupa? Ya, kalau lukisan tentunya juga itu dari hasil eksekusi mereka, dari kesesuaian tema yang terutama, kemudian juga dari segi komposisi warna, kemudian juga cerita juga yang mereka sampaikan dari sebuah lukisan tersebut, itu menjadi penilaian kami. Kalau rupa itu dari pengolahan limbah atau sampah itu diutamakan. Oh, berarti kalau misalkan seni rupa itu lebih diutamakan yang bahan dasarnya mungkin dari bahan bekas, dari sampah kayak gitu ya? Karena sesuai dengan tema juga kan,
tentang lingkungan. Jadi untuk rupanya mungkin kayak prakarya gitu-gitu. Oke, prakarya ya. Ini anak sekolah banget ya prakarya. Tapi kalau misalkan dia bahan seni rupanya itu dari bahan yang baru misalnya, itu masih bisa diterima nggak? Mungkin kayak baru, kalau sampah-sampah kan itu kotor, bisa juga mungkin kayak dipakai yang agak lebih bersih atau gimana gitu. Mungkin juga dari tanah liat itu bisa juga ya kak ya, memanfaatkan lingkungan. Ya, tapi diutamakan yang daur ulang gitu. Betul. Reuse, reduce, recycle, Iya, 3R betul. gitu ya. Ini kayak kalau di sekolah tuh memang ada 3R. Nggak tahu deh kalau sekarang ya. Masih ada ya 3R. Berarti itu tadi untuk penilaiannya tuh dari panitia atau ada tim penilainya sendiri kayak dewan juri kayak gitu? Itu penilaiannya dari kami dan juga dari pembina juga itu ikut menilai. Oh, jadi ikut dari pembinanya juga. Oke. Jadi untuk batasan umurnya nggak ada, terbuka. Siapapun. Oke, kalau untuk mau mengirimkan karya itu hubunginnya kemana tuh? Ya, itu untuk mengirimkan karya lagi-lagi bisa dikontak di @ukmkmirror atau @penjiman art ya. Nanti langsung DM aja berarti. Betul. Nanti kita ketika DM bisa langsung pindah ke WA atau sebagaimana gitu. Oh, nanti di situ ngobrol lagi lah ya sama panitianya. Entah karyanya itu proses dari misalnya DM nih, proses dari DM sampai karyanya tuh dipamerkan itu gimana tuh? Mungkin dari pihak kami dihubungi, bincang-bincang terlebih dahulu terkait karya apa yang ingin dipamerkan, kemudian juga kalau lukis bagaimana sketsa yang ingin disampaikan, kalau juga fotografi juga gimana foto yang ingin dikirimkan ya Kak ya. Kemudian juga jikalau sesuai, dan kami juga ada deadline itu tanggal 10 November Kak. Jadi di tanggal 10 November itu teman-teman yang ingin menyumbangkan karya bisa mengirimkan karyanya di kampus B Jakabaring Kadipun Negara Palembang. Oke, ini Jakabaring ya? Iya sih. Jangan sampai salah ya. Soalnya ada yang kampus di Sudirman juga kan? Ada. Itu kampus A. Kampus A. Oke. Jadi itu tadi bisa langsung chat aja, kontakkan, baru nanti ngobrol-ngobrol lagi untuk penerimaan karyanya. Terus kalau dari jumlah peserta yang kalian harapin tuh kira-kira seberapa banyak? Target mana? Kalau dari kami target kalau bisa sebanyak mungkin. Iya benar. Oke. Tapi kalau untuk di angka itu 300 sampai 400 orang 400 orang. yang kami harapkan. Oke, kalau sejauh ini nih kan masih jauh tuh, deadline-nya masih 10 hari lebih lagi, 2 minggu lagi lah ya. 3 minggu lagi ya. Kurang lebih udah berapa karya yang masuk? Oh, kalau untuk karya kami itu membuka apa ya, persediaan juga itu terbatas. Jadi untuk pelukis itu ada belas-belasan orang. Kemudian juga dari fotografi juga sama ya Kak. Itu untuk fotografi kami menyediakan 20 persediaan, lukis juga seperti itu. Kalau untuk seni rupa kami menyediakan 10 persediaan untuk partisipan luar. Karena ini juga Mbak, karena memang bukan partisipan luar juga yang cuma mengirim, tapi anggota-anggota kami, anggota aktif wajib. Dari UKM Mirror juga akan memamerkan karya-karyanya. Dari UKM Mirror, terus juga mungkin dari UIN sendiri Betul sekali. dari teman-teman UIN juga ya dipamerkan, bukan cuma dari luar aja. Terus kalau ini kan volume 2 tuh, berarti volume 1-nya tahun kemarin. Iya. Berarti event tahunan ya. Betul. Kalau ngelihat dari tahun kemarin tuh gimana tuh? Apakah berjalan lancar, terus ada upgrade lagi di volume 2 ini, apa sih bedanya dari yang kemarin? Kalau yang tahun kemarin, kalau untuk segi tema Mbak, kami mengangkat tema budaya. Nah di situ kami jauh kan dari sustainable lifestyle ke budaya. Jadi peningkatan mungkin mulai dari hari. Kalau yang kemarin juga cuma 2 hari kan? Iya, itu dari segi upgrade-nya. Kemudian dari kategori juga kami kemarin itu menyediakan fotografi dan juga lukisan dari orang luar juga, partisipan luar. Kalau tahun ini kami juga menyediakan seni rupa. Jadi itu. Jadi memang ada upgrade-nya ya, Betul. dari konsepnya, dari harinya, dari itu tadi kategorinya juga nambah lagi. Kalau menurut kalian sejauh ini persiapannya udah berapa persen? Ya, kalau dari aku sendiri, aku tahu pelaksanaan di sini, itu udah
70 sampai 80%. Oke, itu udah banyak banget sih, karena masih kurang lebih sebulan lagi lah ya. Iya. Jadi emang udah siap banget ya. Harus ya. Iya, harus siap. Tapi sejauh ini ada hambatan sendiri nggak untuk event ini? Mungkin terhambat di mana gitu? Kalau dari hambatan sih tantangannya ya. Kalau tantangannya lebih ke untuk mengajak teman-teman yang ada di luar sana untuk berpartisipasi, menyumbangkan karya-karyanya, itu salah satu juga. Kemudian juga tantangannya gimana cara kami untuk bisa menyebarluaskan informasi terkait pameran penjinguan ini. Oke. Ini dari ketua pelaksananya. Kalau dari Farhan sebagai ketua UKMK Mirror, gimana nih tantangannya? Mungkin membantu mereka, mensupport mereka gitu. Tantangan kalau aku sebagai ketua UKMK mungkin menyatukan semangat mereka, Mbak. Iya. Anggota, karena kan kemarin kami mulai dari H-2 bulan mungkin bergerak. Jadi di situ banyak yang dipersiapkan, mulai dari karya, terus juga papan-papan pameran, terus ya properti untuk pameran nanti. Jadi kan masih harus dipus lagi semangat sama pikiran. Iya gitu. Biar nggak kendor lah ya, semangat terus harus capai target ya. Iya gitu. Dan kalau harapannya nih dari kalian berdua tuh untuk acara ini gimana? Oke, kalau dari harapan aku sendiri itu bisa menginformasikan kepada teman-teman yang hadir di pameran penjinguan ini agar mereka bisa mengambil pesan atau makna yang kami sediakan di situ, karena kita tuh harus lebih aware lagi terhadap keberlangsungan hidup kita, karena teman-teman tahu sendiri kan beberapa hari ini panas banget. Benar. Kerasa banget sih ekstrim di Palembang ini. Ini kayaknya itu faktor lingkungan juga mempengaruhi kan. Oke, kalau dari Farhan? Kalau aku pribadi mungkin untuk mengenalkan kalau seni itu bukan cuma seni rupa, Mbak. Oke. Bahwa seni visual juga seni. Soalnya kan kalau orang-orang yang memang tidak terlalu tahu fotografi, pasti yang sekali kita ngomong seni mungkin tari, terus seni lukis. Tapi kan kita selain seni-seni itu ada juga seni visual di situ. Benar. Mungkin mengenalkan. Mengenalkan fotografi juga termasuk dalam seni ya. Iya. Oke, kalau dari kalian mungkin boleh di-invite ke sahabat pendidikan untuk ikut acara UKMK Mirror ini. Oke. Baiklah teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang ingin mendaftarkan dirinya atau ikut berpartisipasi nih kepada pameran penjinguan ini, baik itu mengirimkan karya fotografi, seni lukis atau rupa, itu bisa banget dihubungi organisasi kami itu di Instagram di @ukmkmirror atau penjinguan art. Dan juga bagi teman-teman yang ingin melihat bagaimana serunya hari penjinguan atau pameran kami ini, bisa beli tiketnya itu untuk pameran seharga Rp15.000 aja. Kemudian kalau lukis itu kelas melukis seharga Rp30.000 aja, karena itu udah dapat kuas, palet, cat, dan kanvas. Jadi teman-teman kalau kelas melukis itu udah tinggal datang aja terus melukis, nikmatin suasananya di situ. Jangan sampai kehabisan ya Kak. Iya, karena slot melukis Kak, ketersediaan melukis itu kami terbatas. Jadi kalian menyediakan sekitar 30 orang kelas melukis. Oke. Jadi jangan sampai terlambat. Jangan sampai ketinggalan event ini, sahabat pendidikan. Jadi itu tadi seru banget ya. Ini seni, lingkungan juga iya, dan juga bisa mungkin having fun juga, healing juga kan dari melukis ini. Dan juga kami ada amal juga Kak Sariti. Jadi setelah daripada acara penjinguan ini, kami akan mengadakan amal yang mana itu hasil daripada penjualan tiket ya Kak ya. Itu bakal kami separuhnya kami sumbangkan untuk mungkin kayak ke panti asuhan gitu sebagainya. Oke, berarti kalaupun kita berpartisipasi dalam event ini tuh sama aja kita juga berpartisipasi dalam acara amal. Ini keren banget sih UKMK Mirror ini. Sekalian peduli lingkungan, peduli seni juga kan, dan juga peduli sesama. Iya, alhamdulillah. Lengkap sekali. Lengkap semuanya di sini. Oke, terima kasih Yuda sebagai Ketua Departemen Talent dan Ketua Pelaksana juga. Dan terima kasih Farhan sebagai Ketua Umum UKMK Mirror udah ngobrol-ngobrol seru di sini dengan sahabat pendidikan dimanapun berada. Jadi sahabat pendidikan itu tadi bincang pendidikan kita bersama UKMK Mirror UIN Radin Fateh Palembang.
Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Nela Ardelia atas nama kru yang bertugas dan pimpinan yang bertanggung jawab mengucapkan terima kasih. Jumpa kembali di Bincang Pendidikan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara pendidikan Sumsel milik kita semua. Salam pendidikan.